Gimana jadinya kalau pembunuh bayaran paling ditakuti di Jepang yang dulu bisa menghabisi puluhan musuh sendirian, tiba-tiba memutuskan pensiun, menikah lalu punya anak, dan sekarang kerja sebagai penjaga toko kelontong. Kedengarannya emang agak absurd gimana gitu ya, tapi itulah yang terjadi pada seorang pria bernama Sakamoto Taro. Masalahnya, meskipun dia sudah meninggalkan dunia kegelapan gitu ya, dunia yang kelam tersebut ternyata belum mau meninggalkan dirinya. Karena suatu hari kepalanya tiba-tiba dipasang bounty seharga 1 miliar yen, membuat seluruh pembunuh bayaran di Jepang mulai memburu dirinya. Dan yang lebih gila lagi, mereka sama sekali nggak tahu kalau bapak-bapak gendut yang mereka incar ternyata masih merupakan monster yang luar biasa ganas. Dan mungkin tanpa kelamaan lagi, kita langsung aja mulai alur cerita dari Sakamoto Days season pertama. Cerita kita mulai dari seorang pria bernama Sakamoto Taro. Kalau kalian melihat penampilannya sekarang mungkin bakal sulit dipercaya ya. Karena pria gendut ini yang tiap hari kerjaannya jaga supermarket dulunya adalah seorang legenda hidup. Seorang pembunuh bayaran kelas monster yang bahkan namanya membuat para kriminal bijinya gemeteran ya. Dan di masa jayanya saat masih aktif, Sakamoto dikenal sebagai pembunuh bayaran terkuat. Bahkan menghadapi sekelompok musuh sekaligus bukanlah masalah besar buat Sakamoto. Tapi benar seperti kata pepatah gitu ya, bahkan monster sekalipun bisa jatuh cinta alias jadi bucin ya. Karena suatu hari Sakamoto bertemu dengan seorang wanita bernama Aoi dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sejak saat itu hidupnya berubah total. Dia meninggalkan dunia pembunuh bayaran, menikah, memiliki seorang anak lalu menjalankan kehidupan yang benar-benar normal. Tapi by the way, tahun demi tahun berlalu, tubuh atletis Sakamoto mulai menghilang dan digantikan perut buncit khas bapak-bapak pos ronda yang sering keliling tengah malam ya. Dan sekarang kesibukannya bukan lagi memburu target, melainkan menjaga toko bersama keluarganya. Tapi ternyata masa lalu Sakamoto belum benar-benar berakhir ya. Karena suatu hari seorang pria bernama Shin akhirnya berhasil menemukan lokasi Sakamoto. Dan percayalah ini bukan hal yang gampang ya. Karena Shin ini sudah mencari Sakamoto kemana-mana selama bertahun-tahun. Dan saat pertama kali melihat mantan idolanya tersebut, Shin langsung bengong seketika ya. Karena pria yang dulu dianggap monster oleh dunia pembunuh bayaran sekarang malah kelihatan kayak bapak-bapak yang hobi berburu diskon di supermarket. Namun, meskipun penampilannya berubah drastis, insting seorang pembunuh bayaran tidak pernah benar-benar hilang dari tubuh Sakamoto. Di dalam toko, seorang pria mulai marah kepada anak kecil yang membuat keributan. Di situ situasinya hampir berubah jadi chaos ya. Tapi sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Sakamoto langsung bergerak. Dengan santai, tanpa emosi, dan dalam sekejap dia berhasil menghentikan pria tersebut. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada aksi pamer, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa refleksnya masih mengerikan. Melihat itu, Shin akhirnya yakin bahwa orang yang ada di hadapannya memang benar-benar Sakamoto, mantan bos yang selama ini dia cari. Tak lama kemudian Shin mulai memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dulu dirinya pernah bekerja bersama di bawah Sakamoto. Dan setelah sekian lama berpisah, dia datang dengan satu tujuan, yaitu mengajak Sakamoto kembali ke dunia pembunuh bayaran. Masalahnya, jawaban yang dia dapat justru jauh dari harapan. Karena tanpa berpikir lama, Sakamoto langsung menolak tawaran tersebut. Karena bagi dirinya sekarang, keluarga jauh lebih penting daripada karirnya sebagai pembunuh bayaran. Dan dia tidak punya niat sedikit pun untuk kembali ke dalam sana. Awalnya Shin mengira Sakamoto sudah kehilangan taringnya ya. Tapi pemikiran itu langsung berubah drastis saat dia mencoba menyalakan rokok. Karena tiba-tiba rokok tersebut terpotong begitu saja dalam sekejap. Dan yap, sudah jelas Sakamoto lah yang melakukan hal tersebut. Alasannya sederhana karena area tersebut adalah kawasan bebas rokok. Dan disitulah Shin mulai sadar kalau Sakamoto masihlah monster yang sama seperti dulu.
Dia hanya memilih hidup damai tapi bukan berarti menjadi lemah ya. Namun sayangnya tidak semua orang bisa menerima keputusan Sakamoto tersebut. Karena di tempat lain organisasi lama mereka ternyata sudah mengambil keputusan. Menurut aturan dunia kegelapan tidak ada istilah yang namanya pensiun macam PNS-PNS di Konoha ya. Dan karena Sakamoto meninggalkan organisasi tanpa izin, maka dari itu hanya ada satu hukuman yang cocok untuk dirinya. Dia harus mati menanggung pilihannya tersebut. Ketika mengetahui hal tersebut, Shin berada dalam posisi yang cukup sulit bisa dibilang ya. Di satu sisi dia masih mengidolakan Sakamoto, tapi di sisi lain dia juga bagian dari organisasi pembunuh bayaran tersebut. Dan singkat cerita di malam harinya setelah berpikir cukup lama, Shin akhirnya membuat keputusan untuk membunuh mantan bosnya sendiri yaitu Sakamoto. Keesokan harinya, Shin datang ke toko membawa niat tersebut. Tanpa banyak yapping, Shin langsung menarik pelatuk senjata yang ia miliki. Tapi karena lawan yang ia hadapi adalah Sakamoto, serangan seperti itu jelas kagak ada apa-apanya ya. Karena si Sakamoto ini bahkan bisa membelokkan peluru cuman menggunakan sebuah permen. Ya lu kagak salah denger, cuman pakai permen doang ya. Dan beberapa detik kemudian, Shin yang tadinya berniat memburu Sakamoto justru malah jadi mangsa dari Sakamoto itu sendiri. Dalam sekejap Shin dihajar dan langsung kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, dia sudah mendapati dirinya berada di rumah Sakamoto. Dan bukannya dibunuh, dia justru malah diajak makan malam bareng sama keluarganya Sakamoto. Disinilah pandangan Shin ke Sakamoto mulai berubah ya. Karena untuk pertama kalinya Shin melihat alasan kenapa Sakamoto rela meninggalkan segalanya. Bukan karena takut dan bukan juga karena Sakamoto itu lemah. Tapi karena dia sekarang menemukan sesuatu yang lebih berharga untuk dilindungi. Keesokan harinya, Shin kembali menemui organisasinya. Namun kali ini tujuannya bukan untuk melapor keberhasilan misi, melainkan untuk memohon. Dia meminta agar Sakamoto dibiarkan saja untuk hidup. Karena menurutnya Sakamoto sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Dia sudah punya kehidupan baru, dia sudah punya keluarga, dan dunia kelam pembunuh bayaran seharusnya membiarkannya pergi. Tapi masalahnya dunia pembunuh bayaran bukan tempat yang mengenal belas kasihan ya. Di sini sang ketua langsung menolak permintaan tersebut. Bahkan dia memberikan satu syarat yang kedengeran agak konyol ya. Kalau Shin ingin membiarkan Sakamoto hidup, maka Shin harus mati sebagai gantinya. Ya, permintaan yang cukup ngelunjak ya kalau dipikir-pikir. Dan disitulah Shin akhirnya sadar. Sejak awal dia memang tidak pernah untuk menepati janjinya. Karena di sini Shin memiliki kemampuan yang sangat langka, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Dan organisasi itu jelas tidak berniat kehilangan salah satu aset berharganya begitu saja. Menyadari dirinya telah dibohongi, Shin akhirnya mengambil keputusan. Dia akan melawan walaupun harus menghadapi seluruh organisasi seorang diri. Dengan kemampuan membaca pikiran, Shin awalnya mampu menghindari berbagai serangan yang datang. Dia menebak gerakan lawan, membaca niat mereka, bahkan menyerang sebelum lawannya sempat bergerak. Tapi masalahnya kemampuan sehebat apapun tetaplah punya batas. Karena jumlah musuh yang dia hadapi terlalu banyak, keadaan perlahan mulai berbalik. Apalagi setelah salah satu musuh berhasil menembak kakinya. Sudah jelas luka itu membuat pergerakan Shin melambat secara drastis. Lagian manusia mana ya yang gak pincang kalau kakinya dibedil begitu loh ya. Tapi by the way, tak butuh waktu lama, Shin akhirnya berhasil dikepung. Namun tepat saat semua orang mengira pertarungan telah selesai, seseorang akhirnya datang. Yap, siapa lagi kalau bukan Sakamoto. Dan seperti biasa cara masuknya selalu absurd ya. Karena dari sekian banyak senjata yang dia simpan, pria ini justru memilih menggunakan stun gun. Dan gokilnya stun gun di tangan Sakamoto bener-bener OP mampus ya. Satu persatu musuh mulai tumbang tanpa ada kesulitan sedikit pun.
Pokoknya udah kayak abang-abangan yang lagi lawan bocil-bocil kroco lah ya. Bahkan saat beberapa musuh mencoba menembaknya sekaligus, Sakamoto mampu menangkap peluru cuman pakai sumpit doang. Iya, pakai sumpit. Kalau orang lain pakai sumpit itu buat makan, Sakamoto nih pakai sumpit buat nangkep peluru nih ya. Pokoknya ini orang terlalu OP sih gua bilang. Dan setelah semuanya berakhir, Sakamoto akhirnya membuat keputusan. Dia mengajak Shin untuk bekerja di toko milik keluarganya. Karena sekarang daripada menjadi pembunuh bayaran, mending mah jadi pegawai minimarket aja ya. Uangnya halal plus sudah jelas hidupnya lebih aman sentosa nih. Lanjut beberapa hari kemudian saat mereka sedang bekerja di minimarket, Shin kembali membahas aksi heroik Sakamoto sebelumnya. Menurutnya walaupun sudah pensiun bertahun-tahun, Sakamoto tetaplah monster yang sama. Namun pembicaraan itu langsung dihentikan karena Aoi aka istri Sakamoto mendengar obrolan tersebut. Begitu mendengar kata pembunuh bayaran, aura ibu-ibu cantik satu ini langsung berubah jadi serem ya. Dia bahkan mengancam akan menceraikan Sakamoto jika pria itu kembali ke dunia lamanya. Yap, musuh paling mengerikan dalam hidup Sakamoto bukanlah pembunuh bayaran, tapi istrinya sendiri ya. Dan percayalah ancaman itu luar biasa efektif buat Sakamoto. Dia seketika langsung panik, bahkan tanpa berpikir dua kali dia menyuruh Shin berhenti membahas masa lalunya. Lanjut, suatu hari Sakamoto dan Shin pergi ke kawasan Chinatown untuk membeli bakpao yang stoknya terbatas demi anak dan juga istrinya ya. Namun tepat saat mereka hendak pulang, masalah tiba-tiba muncul. Di situ seorang gadis jatuh dari atas bangunan dan menghantam Sakamoto secara langsung. Bakpao yang baru saja dia beli jadi jatuh dan berantakan. Dan entah kenapa ekspresi Sakamoto saat melihat bakpaonya rusak jauh lebih menyeramkan daripada saat menghadapi musuh ya. Tapi by the way, gadis yang barusan jatuh tadi itu bernama Lu Xiaotang. Dan tanpa sengaja dia baru saja membawa masalah besar ke hadapan Sakamoto dan juga Shin. Karena di belakangnya sudah ada sekelompok orang yang sedang memburu dirinya. Awalnya Sakamoto tidak tertarik buat ikut campur. Tapi setelah melihat keadaan Lu yang mulai terdesak, dia akhirnya turun tangan. Dan seperti biasa mereka semua langsung dibikin babak belur sama si Sakamoto ini ya. Musuh yang tadinya begitu agresif mendadak berubah jadi samsak berjalan. Namun karena jumlah terus bertambah, akhirnya Sakamoto memilih mundur sambil membawa Lu pergi dari lokasi kejadian. Dalam perjalanan mereka berdua akhirnya mengetahui alasan sebenarnya kenapa Lu dikejar sama banyak orang tadi ya. Ternyata Lu adalah putri keluarga mafia besar. Dan saat ini dia sedang membawa sebuah kunci rahasia. Kunci yang bisa dipercaya membuka akses menuju aset penting peninggalan keluarganya. Karena itulah banyak orang yang mengincar dirinya. Shin sebenarnya punya solusi paling logis tapi agak on gitu ya. Dia bilang tinggal buang aja kunci tersebut pasti masalah langsung beres. Tapi bagi Lu sendiri itu bukanlah sebuah pilihan. Karena kedua orang tuanya sudah mengorbankan nyawa demi melindungi benda tersebut. Kalau dia menyerah sekarang, maka semua pengorbanan itu bakal jadi sia-sia. Awalnya, Lu di sini berniat menghadapi semuanya sendirian. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Sakamoto bertanya sesuatu. Dia bertanya apakah Lu bisa bikin bakpao. Ya, Lu semua nggak salah denger, ini orang tanya apakah Lu bisa bikin bakpao di kondisi yang runyam begini ya. Dan ketika Lu menjawab bahwa dirinya memang bisa membuat bakpao, Sakamoto langsung berubah pikiran. Detik itu juga dia resmi memutuskan membantu Lu. Bukan karena kasihan atau gimana-gimana gitu ya, tapi karena sebuah bakpao. Namun pastinya masalah Lu nggak bakal selesai cuman karena Sakamoto memutuskan ikut campur. Karena mereka yang sedang memburu Lu juga bukan sembarangan orang ya. Mereka adalah Sonhe dan juga Bacho. Dua pembunuh bayaran sekaligus petarung yang bekerja untuk kelompok mafia saingan. Dan dari cara mereka bergerak aja udah kelihatan kalau level mereka itu jauh di atas anak buah kerocok pada umumnya ya. Begitu menemukan jejak Lu,
itu, keduanya langsung mulai melakukan pengejaran tanpa peduli siapa yang ada di depan mereka. Dan saat itulah kawasan Chinatown yang tadinya ramai mendadak berubah jadi arena pertempuran. Masalahnya, Son Hye dan Bacho ternyata punya combo serangan yang cukup bikin agak sebel gitu ya. Karena mereka bukan cuman kuat tapi juga sangat-sangat kompak. Yang satu fokus menyerang, yang satunya lagi terus menekan dari sisi lain. Bahkan Shin yang biasanya bisa membaca pikiran lawan pun mulai kerepotan. Tapi di tengah kekacauan itu, Sakamoto tetap terlihat santai-santai aja ya. Seolah semua yang terjadi hanyalah gangguan kecil dalam perjalanan pulang membawa bakpao. Karena bahkan ketika dikepung dari berbagai arah, ekspresi ini orang tetap datar-datar aja ya. Nggak panik dan nggak gugup sama sekali. Satu persatu serangan berhasil Sakamoto hindari. Tapi di sisi lain, Lu mulai merasa bersalah karena semua kekacauan ini terjadi akibat dirinya. Tak lama kemudian pertarungan kembali memanas. Son Hye mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Serangannya semakin brutal sekaligus semakin ganas ya. Sementara Bacho sendiri terus memberikan tekanan tanpa henti. Namun justru saat itulah Sakamoto mulai sedikit serius. Bukan serius sampai keluar aura membunuh atau gimana-gimana ya. Tapi serius versinya Sakamoto. Yang biasanya santai sekarang jadi sedikit kurang santai ya. Dan percayalah itu semua sudah cukup bikin musuhnya merinding. Karena dalam hitungan detik alur pertarungan langsung berubah drastis. Son Hye dan Bacho yang sebelumnya begitu percaya diri secara tiba-tiba mulai terdesak. Dan mereka berdua akhirnya sadar kalau selama ini Sakamoto sebenarnya masih menahan diri. Dan setelah pertarungan yang cukup seru, Son Hye dan Bacho akhirnya berhasil dikalahkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lu akhirnya bisa bernafas lega. Namun kemenangan itu juga membawa pertanyaan baru buat Lu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Keluarganya sudah tidak ada dan hidupnya selama ini selalu dipenuhi pelarian. Sampai akhirnya Sakamoto memberikan sebuah tawaran. Tawaran yang mungkin terdengar sederhana tapi justru mengubah hidup Lu sepenuhnya. Dia mengajak Lu bekerja di toko miliknya sama seperti Shin. Yap, bukan menjadi pembunuh bayaran, bukan juga menjadi penerus mafia, tapi jadi pegawai minimarket ya. Dan entah kenapa tawaran itu terasa jauh lebih hangat daripada semua yang pernah dia miliki sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang menerima dirinya tanpa mempedulikan masa lalu yang dia miliki. Dan akhirnya Lu menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu toko Sakamoto resmi memiliki anggota baru. Kini bukan hanya ada Shin dan juga Sakamoto, tapi juga Lu. 3 orang dengan latar belakang yang benar-benar berbeda satu sama lain. Yang satu pembunuh bayaran legendaris, yang satunya lagi seorang expert pembaca pikiran, dan yang terakhir ada seorang mantan putri mafia. Kelihatan absurd tapi justru kombinasi inilah yang nanti membuat kehidupan damai Sakamoto semakin jauh dari kata damai. Setelah Lu resmi bergabung dengan toko, kehidupan Sakamoto kembali terlihat normal. Seenggaknya begitulah kelihatannya. Karena di balik kehidupan damainya, dunia bawah tanah mulai ramai membicarakan satu nama yang sama, yaitu Sakamoto Taro. Sang legenda yang selama bertahun-tahun dianggap telah menghilang, kini dipastikan masih hidup. Dan kabar itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Masalahnya, begitu informasi tersebut sampai ke telinga orang-orang tertentu, situasinya langsung berubah total. Karena seseorang tiba-tiba memasang hadiah sebesar 1 miliar yen untuk kepala Sakamoto. Yap, 1 miliar yen ya. Itu kalau dibeliin cilok mungkin bisa buat 7 turunan kali. Dan seperti yang bisa ditebak, begitu bounty-nya diumumkan, semua orang mulai bergerak. Ada yang pengen jadi kaya, ada yang pengen terkenal, ada juga yang memang ingin menguji kemampuan legenda hidup tersebut. Pokoknya satu hal yang pasti, mulai hari itu Sakamoto menjadi target skala nasional.
Tapi sementara itu di toko Sakamoto sendiri mereka bahkan belum menyadari seberapa besar masalah yang sedang mendekat. Sampai suatu hari seorang pelanggan aneh tiba-tiba datang berkunjung. Awalnya pria ini terlihat biasa aja, santai, ramah, bahkan sempat berbincang seperti pelanggan pada umumnya. Tapi entah kenapa Shin langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena saat sedang membaca pikirannya, isi kepala ini orang bener-bener kacau kayak orang pusing mikirin pay letter ya. Dan tak lama kemudian kecurigaan tersebut memang terbukti karena pria itu adalah seorang pembunuh bayaran. Namun sebelum situasinya menjadi lebih buruk, Sakamoto sudah bergerak lebih dulu. Dan seperti biasa hasilnya nggak perlu ditanya ya, musuh langsung tumbang cuman dengan beberapa gerakan doang. Tapi masalahnya orang barusan hanyalah sebuah permulaan karena semakin hari jumlah pemburu yang datang juga terus bertambah. Ada yang menyamar sebagai pelanggan, ada yang pura-pura lewat, ada juga yang bahkan mencoba menyerangnya secara terang-terangan. Melihat itu, Shin mulai sadar bounty ini bukanlah ancaman biasa. Karena selama hadiahnya masih aktif, musuh akan terus berdatangan tanpa henti. Dan bener aja di tempat lain beberapa nama besar mulai menunjukkan ketertarikan. Yang salah satunya adalah Nagumo. Nah, kalau Sakamoto adalah legenda yang memilih pensiun, maka Nagumo adalah definisi orang santuy yang terlalu berbahaya ya. Ini orang tiap hari kerjaannya senyum-senyum kayak orang dengo dan terlihat kagak pernah serius nih. Tapi di balik senyumannya tersembunyi kemampuan yang membuat banyak pembunuh bayaran memilih menjaga jarak. Dan yang menarik berbeda dengan pemburu lainnya, Nagumo tidak datang untuk membunuh Sakamoto. Karena sebenarnya mereka sudah saling kenal sejak lama, bahkan bisa dibilang cukup dekat lah ya. Dan begitu bertemu kembali, suasana yang tadinya tegang malah jadi kayak reuni teman lama gitulah. Dari Nagumo ini, Sakamoto akhirnya mengetahui beberapa informasi penting. Ternyata bounty tersebut bukan sekedar hadiah biasa, karena ada orang yang benar-benar menginginkan kematian Sakamoto. Dan orang itu punya pengaruh yang sangat besar di dunia bawah tanah. Mendengar hal itu, situasi mulai terasa jauh lebih serius. Karena sekarang ini bukan soal mempertahankan hidup doang ya, tapi juga soal mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Namun sebelum mereka sempat menyelidiki lebih jauh, ancaman baru kembali muncul. Dan kali ini yang datang bukanlah pembunuh bayaran biasa, melainkan anggota dari suatu kelompok bernama Order. Kelompok elit yang berada di puncak dunia pembunuh bayaran. Mereka terdiri dari beberapa orang ya, yang diantaranya ada Shishiba. Orang yang kemana-mana pasti selalu bawa palu udah macam kulit lah. Lalu ada juga Osaragi atau sebut aja my bini gua ya, soalnya ini orang cantik banget. Seorang gadis muda yang terlihat polos, pendiam, tapi kalau berantem serem banget kayak orang gila. Dan masih ada beberapa lagi yang nantinya bakal kita ketahui seiring berjalan cerita nanti. Tapi untungnya tujuan keduanya bukanlah untuk memburu Sakamoto, tapi mereka cuma sedang menjalankan misi lain dan kebetulan lewat gitu ya. Sementara itu di sisi lain kota, seorang pembunuh bayaran sedang mempersiapkan langkahnya. Seseorang yang percaya dirinya akan menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan legenda hidup tersebut. Dan tanpa mereka sadari, konflik yang jauh lebih besar mulai mendekat. Karena sebentar lagi Sakamoto akan menghadapi salah satu musuh paling unik yang pernah ia lawan. Beberapa waktu setelah bounty 1 miliar yen diumumkan, Aoi mengajak keluarganya pergi ke taman hiburan. Tujuannya sederhana, yaitu buat healing ya. Karena akhir-akhir ini toko cukup sibuk dan mereka juga jarang menghabiskan waktu bersama. Maka tanpa banyak pertimbangan, Sakamoto langsung setuju. Lagi pula sebesar apa sih ya kemungkinan pembunuh bayaran menyerang di tempat umum seperti itu? Tapi ternyata Sakamoto salah besar.
Karena sejak awal mereka memasuki taman hiburan, beberapa mata sudah mengawasi dari kejauhan. Dan salah satunya adalah seorang pria bernama Boyle. Nah, kalau Nagumo itu santai, sedangkan Shishiba itu kalem, maka ini orang adalah kebalikannya. Pria ini penuh dengan semangat, penuh percaya diri, dan punya aura seperti karakter utama anime tahun 90-an ya. Masalahnya, dia juga sangat-sangat kuat. Dan yang membuat situasinya semakin menarik, Boyle ternyata mengenal Sakamoto sejak lama. Mereka berasal dari generasi pembunuh bayaran yang sama. Artinya dia tahu persis siapa orang yang sedang dihadapinya. Namun justru karena itulah dia pengen bertarung. Karena dalam pandangan Boyle, legenda seperti Sakamoto tidak seharusnya berakhir sebagai penjaga toko. Dia ingin melihat sendiri apakah monster yang dulu ditakuti semua orang masih ada atau sudah benar-benar menghilang. Sementara itu, Sakamoto sendiri masih berusaha menikmati waktu bersama keluarganya. Dia menemani Hana bermain, menikmati berbagai wahana, dan berusaha keras terlihat seperti ayah normal. Masalahnya, misi itu jauh lebih sulit daripada menghadapi pembunuh bayaran ya. Karena setiap beberapa menit selalu ada orang yang muncul dan mencoba membunuh dirinya. Dan lucunya, Owi sama Hana nggak menyadari apapun sama sekali. Mereka cuma berpikir hari itu berjalan biasa ya. Sementara di belakang mereka puluhan nyawa hampir melayang karena kelakuan Sakamoto. Pada saat yang sama, Shin dan Lu juga mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menemukan beberapa pembunuh bayaran yang berkeliaran di taman dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Artinya tempat ini sudah berubah menjadi medan pemburuan. Dan target utamanya adalah Sakamoto. Tak lama kemudian, Boyle akhirnya memutuskan untuk bergerak. Dan begitu dia muncul, atmosfer langsung berubah. Karena berbeda dengan pemburu hadiah lainnya, pria ini benar-benar punya kemampuan untuk menjadi ancaman. Dia bukan karakter yang mengandalkan trik murahan, bukan juga orang yang sekedar mengejar uang. Bolt datang karena dia ingin membuktikan sesuatu. Pertemuan mereka pun akhirnya terjadi. Dan sejak awal percakapan keduanya sudah kerasa beda ya. Karena ini bukan hubungan antara pemburu dan juga buruan. Melainkan dua orang dari masa lalu yang pernah hidup di dunia yang sama. Di sini Bolt terus memancing dan terus mempertanyakan pilihan hidup Sakamoto. Namun jawaban Sakamoto tetaplah sama. Dia tidak menyesali apapun sama sekali ya. Karena bagi dirinya keluarga jauh lebih penting daripada yang namanya reputasi. Nah, kalimat sederhana itu mungkin kedengeran biasa aja ya. Tapi justru itulah yang tidak bisa dipahami Boyle. Dan saat kata-kata tidak cukup, maka hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Sudah jelas mereka berdua pastinya berantem ya. Boyd langsung melancarkan serangan pertamanya. Setiap pukulannya terasa berat, setiap gerakannya dipenuhi tenaga, dan untuk pertama kalinya setelah cukup lama Sakamoto benar-benar harus fokus. Pertarungan mereka menghancurkan berbagai fasilitas di sekitar dan membuat suasana taman hiburan berubah jadi kacau. Awalnya Boyd mampu memberikan tekanan yang cukup besar. Bahkan beberapa kali berhasil memaksa Sakamoto untuk bertahan. Namun seperti yang sering terjadi, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terlihat perbedaan di antara mereka. Karena perlahan Sakamoto mulai menemukan ritmenya. Gerakannya menjadi lebih tajam, lebih efisien, dan jauh lebih berbahaya sampai akhirnya Boyle menyadari sesuatu. Sakamoto sang legenda ternyata belum menghilang. Dia masih sekuat dulu dan mungkin masih lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Dalam bentrokan terakhir, Sakamoto berhasil membalikkan keadaan. Dan di sini Boyle akhirnya tumbang. Tapi anehnya pria itu justru terlihat puas ya. Karena dia mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Sakamoto tidaklah berubah. Dia hanya menemukan alasan baru untuk bertarung. Dan alasan itu jauh lebih kuat daripada uang ataupun reputasi. Setelah pertarungan berakhir, hal yang seharusnya menjadi liburan keluarga akhirnya bisa dilanjutkan. Walaupun kalau dipikir-pikir ini keluarga liburannya agak lain sih ya. ファイトで
Lanjut, setelah insiden taman hiburan selesai, kehidupan di toko kembali berjalan seperti biasanya. Namun ketenangan itu nggak berlangsung lama karena suatu hari muncul informasi yang menarik perhatian Sakamoto. Informasi mengenai organisasi kriminal besar bernama Dondenkai. Nah, kalau di dunia bawah tanah ada perusahaan raksasa, kurang lebih Dondenkai ini adalah salah satunya ya. Mereka punya jaringan luas, punya banyak anggota, dan yang paling penting mereka terhubung dengan banyak aktivitas ilegal. Masalahnya, beberapa kejadian belakangan yang melibatkan Sakamoto mulai mengarah ke organisasi ini, membuat Sakamoto dan timnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dan disinilah misi penyusupan dimulai. Iya, penyusupan ya. Kalau dipikir-pikir nyuruh Sakamoto nyamar tuh agak lucu gimana gitu ya. Soalnya lu lihat sendiri aja ini orang badannya kayak roti berjalan ya. Tapi by the way, untuk mengumpulkan informasi, mereka mencoba masuk ke lingkungan yang berhubungan dengan Dondenkai. Dan seperti biasa, hal sederhana langsung berubah menjadi masalah besar. Karena semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas kalau organisasi ini menyimpan banyak rahasia. Nah, saat penyelidikan sedang berlangsung, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada transaksi besar dan ada pergerakan anggota Dondenkai. Di sini ada beberapa nama yang mulai muncul ke permukaan. Dan nama-nama tersebut adalah nama orang yang terhubung dengan dunia pembunuh bayaran. Artinya masalah ini jauh lebih besar daripada yang Sakamoto bayangkan. Bahkan beberapa pihak mulai bergerak secara diam-diam memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri. めんどくさくなってきた。 Setelah selesai berurusan dengan organisasi Dondenkai, Sakamoto dan kawan-kawan akhirnya menjalani kehidupan normal seperti biasa. Namun jauh di sudut kota ada seseorang yang sedang mengalami masalah hidup yang cukup menyedihkan. Namanya adalah Heisuke Mashimo, seorang pembunuh bayaran muda yang bisa dibilang sedang berada di titik terendah kehidupannya ya. Misinya sering gagal, uangnya hampir habis dan karirnya berantakan. Satu-satunya teman yang selalu setia menemaninya hanyalah seekor burung bernama Pisuke. Tapi meskipun begitu, pria ini sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa. Karena kalau bicara soal bedil-bedilan atau menembak jarak jauh gitu ya, kemampuan Heisuke benar-benar mengerikan. Masalahnya dia cuman kurang beruntung dan kadang cuman kurang pinter alias agak on gitu ya. Sampai suatu hari Heisuke mendapatkan sebuah informasi yang langsung membuat matanya melongo, yaitu bounty 1 miliar yen milik Sakamoto. Heisuke mencoba mengawasi targetnya, tapi sayangnya karena Sakamoto sekarang agak gendut gitu ya, dia tidak bisa mengenali dirinya. Tapi pada suatu malam tanpa sengaja, sebuah brosur turnamen paintball tiba-tiba terbang ke arah Heisuke. Dan karena Heisuke ini orangnya lagi BU parah gitu ya, dia memutuskan untuk ikut turnamen tersebut demi bisa melanjutkan hidup sampai dia berhasil memburu Sakamoto. Di sisi lain, Sakamoto yang terlalu sering diganggu para pembunuh bayaran akhirnya mulai merasakan dampaknya, yaitu tokonya jadi pada rusak dan juga berantakan ya. Dan di sini Sakamoto juga mengetahui soal turnamen paintball tersebut. Oleh karena itu, dia berencana mengikutinya demi bisa meraih hadiah utama supaya bisa merenovasi toko keluarganya. Nah, keesokan harinya Sakamoto dan Heisuke tanpa sengaja bertemu di tempat pendaftaran paintball ini. Dan karena turnamen paintball itu harus berkelompok, akhirnya Sakamoto dan Heisuke yang gak kenal siapa-siapa terpaksa harus menjadi satu tim ya. Begitu turnamen dimulai, tim Sakamoto yang memang isinya orang-orang jago semua langsung mendominasi peperangan di turnamen tersebut. Sampai tanpa sengaja, Lu yang terlalu excited memanggil nama Sakamoto. Heisuke yang mendengar hal tersebut langsung sadar bahwa targetnya selama ini ternyata adalah teman satu timnya di turnamen paintball tersebut ya. Dan tanpa basa-basi dia langsung mengeluarkan rifle miliknya untuk memburu Sakamoto saat itu juga.
Di sini Heisuke menunjukkan alasan kenapa dirinya dianggap berbakat. Karena saat memegang senjata jarak jauh, levelnya langsung berubah. Tembakan-tembakannya sangat akurat, instingnya tajam, dan kemampuan observasinya jauh di atas rata-rata. Untuk pertama kalinya, dia berhasil menunjukkan potensi yang selama ini tersembunyi. Pertarungan antara Sakamoto dan Heisuke berlangsung cukup seru ya. Heisuke ini memiliki kemampuan yang cukup unik di mana ia bisa memantulkan peluru yang ia tembakan. Sakamoto sendiri cukup salut lah sama kemampuan Heisuke ini karena emang lumayan berbahaya ya. Sampai akhirnya Sakamoto memutuskan buat mengakhiri pertarungan mereka. Dia mengambil batu kerikil kecil dan menembakkannya dengan jari ke arah senapan milik Heisuke. Dan seketika senjata yang Heisuke bawa hancur cuman gara-gara sebuah batu kerikil kecil. Emang pantas disebut legenda sih ini orang ya, karena batu kerikil aja bisa jadi se-OP itu gitu loh. Tapi by the way, singkat cerita, setelah mengalahkan Heisuke, Sakamoto memutuskan buat langsung mengakhiri turnamen paintball tersebut dan mengamankan hadiah utamanya. Tapi sayangnya karena saat dia berantem dengan Heisuke, mereka berdua tuh menyebabkan banyak kerusakan di kota. Akhirnya hadiah yang harusnya buat renov toko justru dipakai buat ganti rugi ya. Emang agak sial sih ya ini nasib dua orang. Tapi by the way, walaupun masalah dengan Heisuke berakhir dengan aman, masalah utama Sakamoto masih belum selesai ya. Soalnya bounty milik Sakamoto masih terus berjalan dan pastinya ke depannya bakal lebih banyak orang yang datang buat memburu dirinya. Belum lagi kita masih punya banyak pertanyaan soal masa lalu Sakamoto dan juga siapa orang yang sebenarnya menginginkan kematian dirinya. Dan itulah alur cerita Sakamoto Days sejauh ini di season pertama. Dari seorang legenda pembunuh bayaran yang memilih pensiun demi keluarga sampai kembali menjadi pusat perhatian seluruh dunia bawah tanah. Animenya sendiri sejauh ini masih cuman ada 2 season ya kalau nggak salah. Dan mungkin next video gue bakal ceritakan alur dari season 2-nya juga. Tapi by the way jangan lupa like, share, komen kalau lu suka konten begini. Dan terima kasih sudah nonton video satu ini.